5 sikap dalam konflik. 1. Menghindar. Beberapa orang enggan untuk berkonflik. Mereka mungkin meremehkan suatu masalah atau berpura-pura tidak ada masalah daripada menghadapinya secara langsung. Menghindari konflik dapat mencegah pertengkaran dan membantu menjaga hubungan damai, juga memberi orang waktu memikirkan perasaan mereka dan berikan tanggapan yang bijaksana. Namun menghindari konflik dapat berarti masalah tidak terselesaikan dan komunikasi menjadi buruk. Hal tersebut dapat merusak hubungan yang dapat menciptakan ketegangan dan membuat orang merasa tidak nyaman satu sama lain. Menghindari konflik berarti kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dalam situasi sulit. 2. Akomodatif. Orang dengan gaya akomodatif cenderung kooperatif dan mau berkompromi untuk mencegah konflik. Akomodatif dapat membantu menjaga hubungan dengan mengutamakan kebutuhan dan keinginan orang lain serta menciptakan suasana harmonis yang berkontribusi pada lingkungan sosial yang positif. Sikap akomodatif dapat membantu mengembangkan rasa kebersamaan dan kerjasama tim dalam kelompok. Namun sikap akomodatif dapat menyebabkan kurangnya ketegasan, sehingga mengorbankan kebutuhan dan keinginan sendiri. Juga dapat menyebabkan frustrasi dan kebencian jika seseorang merasa bahwa prioritas mereka terus diabaikan. 3. Bersaing. Mereka yang menampilkan gaya bersaing cenderung memprioritaskan kebutuhan dan tujuan mereka sendiri atas orang lain. Aspek positif dari bersaing adalah memungkinkan orang untuk menegaskan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri dalam situasi tertentu, bahkan dapat membuat seseorang tampak lebih percaya diri. Bersaing juga dapat mendorong pertumbuhan pribadi dan menantang individu untuk mendorong diri mereka sendiri ke batas mereka. Sisi negatifnya ketika orang menjadi terlalu kompetitif dan berfokus pada kemenangan dengan segala cara, hal itu dapat menciptakan rasa agresi dan permusuhan. 4. Berkompromi. Ada juga orang mencari jalan tengah. Mereka fleksibel dan terbuka untuk berkompromi. Dengan berkompromi dapat menciptakan rasa keadilan dan keseimbangan, juga mendorong kerjasama dan komunikasi untuk menemukan hasil yang dapat diterima bersama. Tetapi berkompromi juga dapat mengecewakan. Orang merasa menyerah terlalu banyak dan timbul ketidakpuasan. Karena terlalu banyak fokus untuk menemukan jalan tengah, seseorang mungkin lupa untuk membela kebutuhan mereka sendiri. 5. Kolaborator. Seorang kolaborator memprioritaskan menemukan solusi yang sesuai untuk semua orang daripada hanya berfokus pada kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Hal ini baik karena mengarah pada saling menghormati dan memahami saat bekerja sama dalam menemukan solusi yang menguntungkan semua orang. Sehingga yang terlibat dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi karena mendorong pemikiran dari berbagai perspektif. Tetapi tantangannya adalah adanya kekurangan kepercayaan atau sulit untuk menemukan solusi win-win, dan bahkan dapat butuh waktu untuk datang dengan rencana yang sempurna. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, mudah-mudahan Anda sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan orang lain ketika datang untuk menyelesaikan konflik. Penting untuk tahu apa gaya pendekatan Anda sendiri, sehingga Anda dapat memastikan argumen Anda efektif dan produktif untuk semua orang yang terlibat, dan meskipun kadang-kadang pendekatan Anda mungkin berbenturan dengan orang lain, itu tidak berarti Anda harus menyerah. Kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk temukan solusi yang membuat semua orang merasa dipahami dan puas.